Perang Saudara Sudan bukan sekadar perebutan kekuasaan politik, ini adalah perebutan kontrol atas aset paling berharga di Afrika. Di satu sisi ada tentara Sudan SAF, di sisi lain ada pasukan paramiliter RSF. Mereka berperang untuk menguasai tambang emas di timur dan barat, ladang minyak di selatan, serta jalur pertanian dan perdagangan penting. Perebutan kekayaan negara ini pun memicu jutaan orang mengungsi. Lantas siapa yang sesungguhnya mengendalikan lumbung minyak dan emas Sudan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sudan merupakan negara terbesar ketiga di Afrika dengan luas sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Populasi Sudan diperkirakan mencapai 50,5 juta jiwa pada 2024 dengan sebagian besar penduduk berada di sepanjang Sungai Nil dan pusat-pusat kota. Wilayah Khartoum Raya berpenduduk sekitar 7 juta jiwa, sementara Nyala di Darfur Selatan hampir 1,15 juta jiwa. Sektor ekspor utama Sudan adalah minyak, emas, dan produk agrikultur. Total nilai ekspor Sudan pada 2023 mencapai 5,09 miliar dolar atau sekitar 84 triliun rupiah, di mana minyak mentah dan emas menjadi komoditas utama, diikuti oleh produk hewan, biji minyak, wijen, dan gom Arab. Konflik antara tentara Sudan dan pasukan paramiliter RSF telah berlangsung selama hampir 3 tahun, mengakibatkan perebutan kekuasaan yang sangat merusak. Akibat perang ini, Sudan menghadapi krisis pengungsian terbesar di dunia, di mana lebih dari 9,5 juta warga di 18 negara bagian terpaksa mengungsi, sementara jutaan lainnya terancam kelaparan. Meskipun Sudan memiliki banyak sumber daya alam berharga seperti minyak, emas, dan lahan pertanian yang seharusnya mampu mensejahterakan rakyatnya, pertempuran dan rebutan kendali atas sumber daya ini menghalangi potensi kesejahteraan tersebut. Tentara Sudan menguasai mayoritas wilayah di utara dan timur, termasuk Khartoum, ibu kota, serta kota-kota strategis lainnya di sepanjang Sungai Nil dan pelabuhan penting Port Sudan di Laut Merah. Sementara itu, RSF telah memperkuat kontrolnya di wilayah Darfur Barat. Ini termasuk penaklukan El Fasher, ibu kota Darfur Utara pada 26 Oktober 2025, setelah mengepung kota tersebut selama hampir 18 bulan. Melansir Al Jazeera, ekspor minyak menjadi sumber pendapatan vital bagi Sudan. Produksi minyak memuncak dari 200.000 barel per hari pada 2001 hingga hampir 500.000 barel per hari pada 2010. Namun produksi itu anjlok drastis pada 2011 setelah Sudan Selatan memisahkan diri dan membawa 75% cadangan minyak. Pada 2023, produksi minyak turun menjadi 70.000 barel per hari. Meski begitu, minyak mentah tetap menjadi salah satu ekspor utama senilai 1,13 miliar dolar atau 18 triliun rupiah, menjadikan Sudan eksportir minyak mentah ke-40 terbesar dunia. Cadangan minyak Sudan diperkirakan mencapai 1,25 miliar barel pada 2024 dan cadangan gas alam mencapai 3 triliun kaki kubik. Namun, Sudan tidak memanfaatkan gas dalam jumlah besar. Sebagian besar ladang minyak Sudan terletak di selatan, dekat perbatasan Sudan Selatan, dengan keterkaitan erat antara sektor minyak kedua negara. Saat ini, RSF mengendalikan banyak dari ladang-ladang tersebut. Industri minyak sendiri ditunjang oleh 5 kilang di wilayah tengah dan utara. Kilang terbesar adalah kilang Khartoum dengan kapasitas 100.000 barel per hari yang hingga akhir Januari 2025 dimiliki oleh SAF. SAF juga menguasai kilang yang lebih kecil di Port Sudan. Jalur pipa yang mengalirkan minyak mentah dari ladang selatan ke terminal ekspor Bashair di Port Sudan, yang penting bagi minyak Sudan dan Sudan Selatan, masih sebagian besar berada di bawah kendali militer. Lalu siapa yang menguasai emas? Sudan menjadi salah satu produsen emas terkemuka di Afrika dengan deposit terbesar di Timur Laut, Tengah, dan Selatan. Mayoritas endapan emas di Sudan Timur dikuasai oleh SAF, sementara ladang emas di bagian tengah dan barat daya sebagian besar di bawah kendali RSF. Sebagian emas diekstraksi melalui penambangan tradisional dan skala kecil yang mempekerjakan ratusan ribu orang, namun sebagian besar beroperasi tanpa regulasi pemerintah. Sejak perang dimulai pada 2023, kontrol atas tambang emas dan jalur perdagangannya menjadi sumber pendanaan penting bagi kedua belah pihak yang berkonflik.
Meskipun terjadi perang, produksi emas Sudan dilaporkan naik tajam menjadi 64 ton pada 2024, menghasilkan pendapatan ekspor legal 1,57 miliar dolar atau sekitar 26 triliun rupiah. Namun, perdagangan gelap juga terus berlanjut akibat ketidakstabilan. Konflik antara SAF dan RSF di Sudan sangat berpusat pada rebutan kekayaan alam, terutama emas dan minyak bumi yang menjadi sumber pendanaan vital bagi perang saudara. RSF sebagian besar menguasai ladang minyak di selatan dan tambang emas di barat daya. Sementara SAF mengontrol endapan emas di timur dan infrastruktur penting seperti kilang minyak Khartoum serta jalur pipa ekspor menuju Port Sudan. Kendali atas sumber daya bernilai miliaran dolar ini yang seharusnya untuk rakyat Sudan justru memperpanjang konflik dan mendorong krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Pantau terus perkembangan konflik di Sudan hanya di YouTube Kompas.com.